Nusantara bukan hanya dihuni oleh kerajaan-kerajaan yang kita kenal dalam sejarah, tetapi juga oleh kisah-kisah magis dari ratu-ratu gaib yang dipercaya sebagai penguasa alam mistis. Dari ujung barat hingga timur, kisah mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hari ini, kita akan mengungkap 7 sosok ratu gaib yang memiliki pengaruh kuat di dunia gaib Nusantara. Mulai dari Nyi Roro Kidul yang berkuasa di Laut Selatan hingga Ratu Kalinyamat yang pernah menggetarkan Jawa dengan kekuatannya. Masing-masing ratu ini memiliki wilayah kekuasaan dan kisah yang berbeda. Kisah mereka tidak hanya membentuk mitos yang hidup dalam masyarakat, tapi juga menggambarkan sisi mistis Nusantara yang jarang terungkap. Bersiaplah untuk menyelami cerita penuh mistik dan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita jelajahi bersama misteri para ratu gaib Nusantara yang memegang kendali atas dunia tak kasat mata ini. Di wilayah Nusantara, ada beberapa ratu gaib yang diyakini sebagai penguasa dengan kekuatan spiritual yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Nyi Roro Kidul, penguasa mistis yang menguasai perairan pantai selatan. Setiap ratu atau penguasa gaib ini memiliki sejarah serta wilayah kekuasaan yang berbeda, di mana mereka dianggap sebagai penjaga dan pelindung daerah tersebut. Setidaknya ada 7 ratu gaib yang dikenal dan berperan sebagai penguasa di Nusantara, dengan masing-masing peran dan pengaruh mistis mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai ke-7 ratu tersebut. 1. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah ratu gaib yang memegang kendali atas Laut Selatan Pulau Jawa. Menurut berbagai cerita, ia dulunya adalah permaisuri dari Prabu Siliwangi yang melakukan ritual tertentu untuk berubah menjadi sosok gaib dengan menceburkan diri ke laut. Dalam beberapa cerita, ia juga menikah dengan Raja-Raja Mataram dan dianggap sebagai pelindung bagi kerajaan tersebut. Nyi Roro Kidul memimpin kerajaan Laut Kidul, yang dikatakan dihuni oleh berbagai makhluk gaib, seperti naga, ular laut, dan ikan yang memiliki kekuatan mistis. 2. Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok legendaris dari Indonesia yang memiliki wujud campuran. Bagian tubuhnya dari pinggang ke atas tampak seperti wanita cantik, sedangkan dari pinggang ke bawah berupa ular. Ia dikenal sebagai panglima terkuat yang setia melayani Kanjeng Ratu Kidul, bahkan sering dianggap sebagai rekan atau setara dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton Laut Selatan, yang memiliki kemampuan luar biasa serta dipenuhi oleh pengikut-pengikut gaib dari berbagai jenis makhluk halus. Ia dikenal sebagai sosok yang bertugas menyesatkan manusia, terutama melalui pesugihan, sehingga mereka menjadi pengikut setianya. Nyi Blorong sering digambarkan mengenakan kebaya hijau yang dihiasi dengan benang emas. Kebaya ini konon melambangkan bentuk aslinya sebagai seekor ular raksasa. Dikatakan bahwa pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktiannya mencapai puncaknya. Sedangkan ketika bulan mengecil, ia akan kembali ke wujud aslinya sebagai ular raksasa. Menurut Serat Centini, sebuah naskah Jawa klasik, Nyi Blorong adalah putri dari Ratu Angin-Angin dan kemudian menikah dengan Jaka Lingung setelah ia mampu mengalahkan buaya putih yang merupakan jelmaan Prabu Dewata Cengkar. Dipercaya, Nyi Blorong bisa mendatangkan kekayaan bagi mereka yang memilih bersekutu dengannya. Setiap kali ia datang menemui seseorang yang ingin menjadi sekutunya, ia akan meninggalkan serpihan-serpihan emas yang diyakini merupakan sisik tubuhnya. Dalam praktik pesugihan yang melibatkan Nyi Blorong, biasanya diperlukan tumbal arwah manusia. Setelah meninggal, arwah pengikutnya diyakini akan menjadi penghuni abadi keraton Laut Selatan. Selain itu, Nyi Blorong juga dikenal meminta tumbal dalam jangka waktu tertentu untuk menambah jumlah pasukannya atau bahkan untuk meningkatkan kecantikannya. Beberapa spiritualis menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi para ahli supranatural yang lain membantah anggapan ini. Mereka meyakini bahwa Nyi Blorong lebih berperan sebagai sosok yang menggoda manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam pesugihan. Sementara Ratu Kidul dianggap berwatak lebih lembut dan baik hati. 3. Dewi Lanjar. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Pekalongan, Dewi Lanjar, awalnya dikenal sebagai Dewi Rara Kuning, adalah seorang putri cantik yang pernah hidup di daerah tersebut. Kehidupan yang dilalui oleh Dewi Rara Kuning penuh dengan tantangan dan kesulitan.
Pada suatu waktu, ia diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menggagalkan upaya Raden Bahu dalam membuka hutan Gambiren, sebuah hutan di kawasan Pekalongan. Namun, Dewi Lanjar gagal melaksanakan tugas ini karena kesaktian Raden Bahu yang diperolehnya dari laku bertapa ngalong, bertapa dengan posisi menggantung seperti kelelawar. Akibatnya, Dewi Lanjar memilih untuk tidak kembali ke pantai selatan. Setelah kegagalannya, Dewi Lanjar memohon kepada Raden Bahu agar diizinkan untuk tinggal di Pekalongan. Permohonannya tidak hanya diterima oleh Raden Bahu, namun juga memperoleh restu dari Kanjeng Ratu Kidul. Sejak saat itu, Dewi Lanjar menetap di pesisir utara Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa Dewi Lanjar adalah adik Nyi Roro Kidul. Masyarakat Pekalongan memiliki kepercayaan bahwa jika ada anak kecil yang bermain di pantai dan tiba-tiba hilang, maka anak tersebut telah dibawa oleh Dewi Lanjar. 4. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat, yang memiliki nama asli Retna Kencana, adalah putri dari Sultan Trenggono, Raja Demak yang memerintah pada tahun 1521 hingga 1546. Retna Kencana dinikahkan dengan seorang pangeran yang dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Terdapat berbagai kisah mengenai asal-usul Pangeran Kalinyamat, yang dalam beberapa versi disebut berasal dari luar Jawa. Di Jepara, ia dikenal dengan nama asli Wintang, seorang saudagar dari Tiongkok yang terdampar di pantai Jepara dan kemudian berguru kepada Sunan Kudus. Namun, versi lain mengisahkan bahwa Wintang berasal dari Aceh dengan nama asli Pangeran Toib, putra dari Sultan Mughayat Shah yang memerintah di Aceh pada tahun 1514-1528. Setelah menjalani perjalanan jauh hingga ke Tiongkok, ia menjadi anak angkat seorang pejabat bernama Chie Huyoguan. Nama Wintang diyakini berasal dari Chie Binteng, yang merupakan nama Tionghoa dari Pangeran Toib. Bersama ayah angkatnya, Wintang kemudian pindah ke Jawa dan membangun desa Kalinyamat di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Kalinyamatan. Di sini, ia mendapatkan julukan Pangeran Kalinyamat dan menikahi Retna Kencana, yang akhirnya dikenal dengan gelar Ratu Kalinyamat. Pasangan ini memimpin di Jepara bersama, dan ayah angkat Wintang diangkat sebagai pati dengan gelar Sungging Badardu. Beliau juga menjadi guru seni ukir bagi masyarakat Jepara. Ratu Kalinyamat sendiri pernah menjadi penguasa Jepara setelah suaminya gugur, dan ia masih dihormati sebagai pemimpin senior di bawah pemerintahan Hadiwijaya, Raja Pajang, setelah jatuhnya Arya Penangsang pada tahun 1549. Dalam hal politik, Ratu Kalinyamat mengikuti jejak pendahulunya, Pati Unus, dengan sikap keras terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 prajurit Jepara dengan 40 kapal untuk membantu Sultan Johor dalam upaya merebut Malaka dari penjajahan Portugis. Pasukan Jepara bergabung dengan pasukan aliansi Melayu dengan kekuatan mencapai 200 kapal perang dan berhasil menduduki sebagian wilayah Malaka. Namun, Portugis akhirnya membalas serangan tersebut, menyebabkan pasukan gabungan mundur, sementara pasukan Jepara terus bertahan. Pertempuran yang berkecamuk mengakibatkan gugurnya banyak prajurit, termasuk pemimpin pasukan Jepara, sehingga pasukan tersebut akhirnya ditarik. Pertempuran laut yang menyusul memakan korban sekitar 2.000 prajurit Jepara. Badai besar yang datang kemudian memaksa 2 kapal Jepara terdampar dan menjadi sasaran empuk Portugis. Dari seluruh pasukan yang berangkat, hanya setengah yang berhasil kembali ke Jawa. Meski mengalami kekalahan, Ratu Kalinyamat tidak gentar. Pada tahun 1565, ia memenuhi panggilan dari masyarakat Hitu di Ambon untuk menghadapi ancaman dari Portugis dan sekutu mereka. 5. Dewi Rinjani. Dewi Rinjani dikenal sebagai penguasa Gunung Rinjani di Pulau Lombok, dan kisahnya populer di kalangan suku Sasak. Ia diyakini menguasai 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib, dengan kediamannya di puncak Gunung Rinjani. Dewi Rinjani merupakan putri Dewi Mas, yang dulunya adalah permaisuri kerajaan Tuan sebelum difitnah oleh istri kedua raja, hingga diusir dari istana. Ia lahir bersama saudara kembarnya, Raden Nunaputra, di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni.
Dewi Rinjani kemudian menjadi Ratu Jin dengan senjata panah sakti yang kuat dan memimpin makhluk-makhluk gaib yang berdiam di Gunung Rinjani. Kini, ia tetap dihormati sebagai penguasa spiritual yang menjaga gunung tersebut. 6. Nyi Pelet. Nyi Pelet adalah tokoh mistis yang dikenal menguasai ilmu pelet, terutama di sekitar wilayah Gunung Ciremai, Jawa. Banyak orang yang mendatangi Nyi Pelet untuk meminta bantuannya dalam urusan percintaan dan menarik kasih sayang dari orang yang mereka inginkan. Sosoknya sering terlihat pada malam Jumat Kliwon, mengenakan pakaian hijau sambil membawa setaman bunga. Menurut legenda, Nyi Pelet merupakan putri dari Nyi Roro Kidul dan Nyi Bloro. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa dan dikenal karena pesona yang dapat memikat hati siapa saja yang melihatnya. 7. Ratu Ayu Kencana Wungu. Di wilayah Gunung Lawu, Jawa Tengah, terdapat sosok Ratu Ayu Kencana Wungu yang dikenal sebagai penguasa gaib di gunung tersebut. Ia adalah putri dari Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit, yang kemudian menikah dengan Raden Bondan Kejawan dari Kerajaan Pajang. Ratu Ayu Kencana Wungu menyaksikan keruntuhan Majapahit akibat serangan dari Kerajaan Demak, dan kemudian bergabung dengan Pajang untuk melawan musuh-musuh mereka. Ratu Kencana Wungu memimpin kerajaan mistis di Gunung Lawu, yang dihuni oleh leluhur, arwah, dan berbagai roh halus. Masyarakat sekitar mempercayai kekuatan spiritualnya dan sering melakukan ritual di Gunung Lawu sebagai bentuk penghormatan. Kisah para ratu gaib penguasa Nusantara membawa kita pada perjalanan yang tak hanya menakjubkan, tetapi juga menyimpan pelajaran tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat kita. Dari Nyi Roro Kidul yang menjaga Laut Selatan hingga Ratu Adil yang dipercaya akan muncul di masa depan. Mereka semua menyatu dalam mitos dan cerita yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan mereka mungkin sulit dibuktikan secara nyata, namun mitos dan kepercayaan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Nusantara. Sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan sejarah, kita bisa belajar menghargai dan memahami warisan ini dengan hati terbuka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah dan legenda Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga budaya kita agar tak lekang oleh waktu.